Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini, teman-teman, kita ada di tanggal 7 Maret ya. Kita akan update untuk news dari market ekonomi dan juga Bitcoin. News pertama itu kemarin kita udah dapat soal data konstruksi, PMI konstruksi untuk Inggris, dan alhasil trennya mulai membaik, which is artinya ekonomi sudah semakin baik, terjadi pemulihan di Inggris sana, meskipun masih harus tetap kita pantau ke depannya seperti apa. Hari ini kita akan dapat pidato dari testimoni ketua The Fed, yaitu Jerome Powell. Ini akan speech jam 10 malam. Jam 10 malam mungkin akan menyebabkan volatilitas terhadap market. Kita nggak tahu beliau bakalan ngomong apa ke depannya. Cuman ini pasti bakalan cukup penting sebagai indikator yang mungkin akan ada clue-clue yang akan beliau berikan kepada kita seperti apa keputusan dalam suku bunga nanti ya. Di bulan Maret ini bakalan naikin suku bunga lagi. Itu kalau nggak salah tanggal 23 Maret. Itu sih dari kalender ekonomi. Kita akan langsung lihat news-news yang ada di market crypto. Sisi Changpeng Zhao ya, dia membuat tweet lagi. Seseorang memotret ini dan disebarluaskan ke WeChat di China. Dikatakan saya ditembak FBI. FBI ini Federal Bureau of Investigation. Ya, ini semacam turunan daripada Department of Justice yang memang fungsinya buat menginvestigasi. Nah, yang bekerja sama dengan tim kami secara dekat. Jadi ada berita bahwa Chang Peng Sao itu dikatakan ditembak mati, teman-teman. Ini kayaknya dari Tribun ya. Dari lambangnya ini kayak Tribun gitu ya. Nah, itulah pokoknya ada berita media Cina yang tulis dengan tweet China, dan Sisi mengkonfirmasi ini adalah fake news. Jadi lucu sih. Terus dari berita yang lain ada CEO Ripple ini berekspektasi kalau SEC bakalan berdedikasi untuk segera menyelesaikan kasus dari XRP tahun ini, teman-teman. Kita tahu kasus XRP dari dulu sidangnya kapan, terus tiba-tiba udah selesai. Ya, ini diikuti juga dengan gerakan sekarang untuk banyak exchange yang juga udah mulai nih gencar diserang oleh SEC. Ya, dicari-cari kesalahannya dan beberapa udah mulai kena kasus dan berusaha buat diregulasi. Dan kedepannya sepertinya ini adalah perang yang cukup panjang terhadap regulator, di mana mungkin kasusnya bisa saja seperti XRP dari segi waktu. Waktunya bakalan cukup lama. Lama selesai, nggak pernah sidang, tiba-tiba selesai. Ya itulah kasus kemarin SEC. Semoga SEC bisa segera memberikan keputusan buat khususnya kasus XRP ya. Biar clear, biar XRP bisa kembali naik, teman-teman, di bull market nanti. Ya, semoga seperti itu. Terus dari pemberitaan lain, ini ada Kraken yang on track bakalan meluncurkan bank, teman-teman. Ini menarik ya. Perusahaan exchange bakal meluncurkan bank yang nanti bakalan membantu mereka tentunya dalam hal deposito dan juga pendanaan atau withdrawal. Ya, mereka akan meluncurkan bank sesegera mungkin di tengah weird place regulatory, di tengah ketidakpastian regulator. Ya, karena kan regulasi juga belum jelas sekarang, belum clear semua, tapi ada tindakan berani yang dilakukan oleh Kraken. Ya, dia tetap dalam kondisinya sekarang mau meluncurkan bank ini nanti bakalan menimbulkan sesuatu lah pastinya, menimbulkan resiko dan juga peluang. Dari berita yang lain ini ada sebuah prediksi ya, Bitcoin traders mata mereka sekarang menuju ke 19.000 tentang price bottom daripada Bitcoin ini menjelang Februari CPI. Sudah lewat berarti. Ya, ini kita lihat lah dari analisanya. Ya, mereka bikin analisa bahwa sebenarnya potensi dari Bitcoin sendiri masih bisa turun, itu masih terbuka lebar. Kalau kita lihat merujuk dari posisi RSI yang masih cenderung turun dengan pergerakan Bitcoin yang sementara ini masih dalam tren naik, kita masih bisa consider bahwa ada potensially untuk Bitcoin itu kembali
ya kembali melanjutkan tren penurunannya sampai mereka bilang kisaran 19 ribuan, teman-teman. Nah ini, sekarang mereka bercita-cita lihat Bitcoin turun sampai dari 23.000 ke 20.000. Terus ke 19.000 sebelum akhirnya ke 30. Jadi ini masih menjadi sesuatu yang perlu kita awasi. Kita nggak tahu pasti arah Bitcoin kemana ya, teman-teman. Tapi kalau possible The Fed bakal naikin suku bunga lagi di bulan Maret ini, ya bisa aja membuat Bitcoin kembali tertekan. Karena kalau kita lihat juga dari segi pergerakan di XY itu dia masih belum atau masih punya kesempatan untuk mengetes kembali level eh, di sini ada MA 200 ya. Masih ada possibility buat naik sampai sekitaran 106 untuk di XY-nya. Sehingga kalau di XY naik, harapannya sih altcoin bisa kena tekan, Bitcoin juga bisa kena tekan juga. Jadi itu yang mungkin kita perlu waspadai. Kita akan langsung masuk ke chart, di mana pergerakan Bitcoin sebenarnya nggak kemana-mana di perdagangan kemarin. Bitcoin masih dalam tren yang sideways. Kalau kita lihat di time frame weekly kemarin closingnya ya ya udah tahu jelek, tapi ya nggak jelek-jelek amat lah. Bitcoin seperti masih ada yang nahan nih pergerakan harganya. Kalau menurut saya dari sini kita bisa melihat bahwa sekoreksi-koreksinya Bitcoin sepertinya sih nggak bakalan dalam banget. Sepertinya nggak bakalan turun balik ke 15.000. Kalau kita lihat dari closing time frame weekly. Sementara kecuali ini ada berita yang sangat-sangat parah. Entah itu ada apa, ada ledakan, perang, perang yang benar-benar berkobar ya. Atau mungkin Binance yang ternyata celaka, misalkan dia bermasalah atau apa. Nah, itu bisa jadi sih menjadi another FUD yang mungkin ditunggu banyak orang yang bisa menyebabkan Bitcoin crash. Tapi kalau sementara kita dapat pergerakan yang seperti ini, ketahan ya kan di level 22.000, sepertinya masih belum belum ke sana arahnya, belum arah yang tren penurunan yang down seperti itu belum, teman-teman. Yang terlihat sementara baru Bitcoin ini masih ketahan dan masih ada possibility buat kembali setidaknya koreksi. Kalau dari saya sendiri sih koreksi targetnya ya ke 21.800. Nggak muluk-muluk lah. 21.800 di sana ada MA 200 yang mungkin berpotensi buat menahan pergerakan Bitcoin. Harapannya bisa ke area tersebut. Ya, semoga dapat harga murah. Setelah itu ya kembali lanjutkan tren bullish. Sementara di time frame daily, perdagangan kemarin di time frame daily, Bitcoin closingnya juga masih ragu-ragu ya, masih ambigu sekali. Satu candle hijau, tapi berbentuk spinning top saja dan ya kayak gasing gitu ya bentuknya. Dan sekarang kita masih perlu melihat reaksi daripada market terhadap harga Bitcoin yang sideways seperti sekarang ini. Apakah market cukup menarik atau cukup tertarik dengan pergerakan Bitcoin? Jika kita compare sama volume perdagangan, ini kita pakai exchange Binance, volume perdagangannya cenderung turun, teman-teman. Ini kelihatan jelas. Ini ada bentuk divergence yang tercipta ya dari volume perdagangan cenderung turun, sementara pergerakan Bitcoin ini ada kecenderungan menguat. Ya kemarin menguat kalau kita lihat dari higher higher high to higher high yang baru itu cenderung menguat dan sekarang ya masih harus sepertinya wait and see sih buat pergerakan Bitcoin. Kalau dari pergerakan time frame kecil, Bitcoin kemarin sempat spike naik sampai 22.600, 22.590-an ya. Jadi lumayan spike naik, bikin kaget, terus drop lagi. Jadi ya Bitcoin masih tetap sideways dan belum ada indikasi atau indikator pergerakan yang mungkin possible buat terjadi setidaknya jangka waktu pendek. Tapi kalau bagi saya ya kalau ada harga yang lebih murah lagi ya cicil aja teman-teman. Buat yang niat buat invest ya, ini tentunya buat yang invest bukan buat yang trading jangka pendek. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah flag, ini juga bisa berpotensi menjadi flag. Kita harus waspadai di mana poin-poin koreksi yang mungkin berpeluang. Kita bisa tarik dari sini, pindahkan ke sini, maka target possibility-nya itu bisa turun sampai 21.600, 21.700, kira-kira level tersebut. Dan ini juga masih cukup ideal menurut saya kalau target saya sih 20.800 ya.
agak sedikit di atas. Tapi ya kalau bisa turun sampai 20.600 ya bagus sekali teman-teman. Itu juga kesempatan buat teman-teman ambil barang nantinya. Level tersebut level cukup kuat sebagai tetap sebagai level support ya. Jadi kalau ambil barang di level sana resikonya agak kecil menurut saya ya. Karena gini teman-teman, ketika kita misalkan melihat pergerakan Bitcoin yang seperti ini, at the end kita beli Bitcoin di kisaran 21.800. Nah di sini tentunya kita ada possibility buat lihat Bitcoin ini mantul balik ya, mantul balik. Nah level selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah apakah Bitcoin mampu naik lagi ke level 24 ribuan. 24.000 atau level berapa ya, pokoknya 24.000 something lah. Nah kalaupun enggak dia gagal untuk naik lagi ya, itu kita kan udah dapat profit nih. Berapa profitnya? 12%. Kalau kita ambil Bitcoin, kalau kita ambil altcoin ya bisa lebih besar lagi. Jadi kalau setidaknya kalau kita ambil Bitcoin di harga tersebut 21.700, 21.800 ya, kita masih bisa dapat possibility kenaikan ya sekitar 10%-an. Kalau dia nggak kuat naik ya udah kita jual aja teman-teman. Jadi jual aja. Kalau dia udah nggak kuat naik, berarti kita bakalan berpotensi melihat Bitcoin membentuk yang namanya apa? Inverse, bukan, head and shoulders ya, head and shoulders di sini. Kemudian tren penurunan mungkin saja bisa terjadi pada Bitcoin ke depannya. Ini kan sebuah andai-andai teman-teman, andai-andai kalau memang Bitcoin bakalan turun. Kalau at the end dia targetnya turun sampai ke 18.000, ya udah kita beli lagi di 18.000 setelah kita jual tadi di 24.000. Tapi kalau skenario-nya ternyata bukan skenario bearish seperti yang saya bilang tadi, Bitcoin setelah naik bahkan bisa sanggup naik ya di atas daripada 24.000, ya bisa jadi dia bisa naik lebih tinggi ya teman-teman, udah running profit juga teman-teman, bahkan cuma lebih banyak. Jadi dia bergerak masih di dalam sebuah ascending channel yang harus kita waspadai. Dia naik ke 26.000 taking profit lagi. Jadi gitu sih kalau planning saya. Sementara saya ingin lihat dulu Bitcoin ini bisa nggak sih mempertahankan area 21.600-nya. Tapi ya itu kalau nanti at the end dia jebol, jebol pun saya udah punya barang ya udah simpan aja. Perlu terlalu gimana-gimana. Jadi gitu sih buat saya, untuk sementara trennya masih sideways dan belum terlalu jelas arahnya. Tapi at least kita udah punya planning kita mau apa, sehingga nanti ketika ada pergerakan harga kita udah siap teman-teman. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, selalu do your own research ya. Akhir kata saya Andre, makasih.